bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Senin 9 Mei 2022, Pekan Paskah yang keempat. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Salva dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru dan juga nafas kehidupan yang kami alami. Kami mohon semoga Roh Kudus yang kami terima daripada-Mu dapat memampukan kami dalam menjalankan tugas perutusan kami masing-masing. Jadikan kami saksi yang setia akan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai ayat 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba yang tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka
tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan atau menceritakan tentang seorang gembala yang baik. Kita tahu bahwa ketika seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, pasti dia mengenal domba-dombanya. Begitu juga domba-dombanya pasti mengenal gembalanya. Dan mereka kenal mungkin dari suaranya, mungkin dari aroma tubuhnya, atau mungkin dari langkah kakinya, gerak-geriknya. Itu pasti sudah ditahu dan diketahui oleh domba-dombanya. Ketika domba-dombanya mungkin sedang tidur atau sedang makan rumput, tiba-tiba mendengar ada langkah kaki atau ada suara yang datang dari kejauhan, dan jika itu adalah gembala mereka, maka mereka langsung mengenalnya dan mereka langsung tahu bahwa itu adalah gembala mereka. Sama halnya seperti kita orang Katolik, umat Katolik yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita diibaratkan domba-domba dan Yesus diibaratkan sang gembala. Dan kita pasti tahu dan kita juga mungkin memiliki pengalaman masing-masing terkait dengan sosok Yesus bagi kita. Ada yang mengenal Yesus sebagai sosok seorang sahabat, seorang teman, ada juga mengenal sosok Yesus sebagai seorang gembala. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gembala yang baik akan selalu menuntun domba-dombanya, dan gembala yang baik pasti akan selalu menemani domba-dombanya. Dia yang akan menghantar domba-dombanya ke padang rumput, mencari sumber air untuk memberikan mereka kesegaran dan kepuasan. Dalam Injil yang tadi kita dengar juga, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa aku adalah pintu. Di sini kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dan Yesus adalah pintu bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika Yesus menyatakan dirinya, akulah pintu, maka secara sederhana dapat kita katakan bahwa pintu adalah akses masuk dan keluar. Sebagaimana dikatakan Yesus pada ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yesus adalah akses masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah, pintu untuk kita memasuki perlindungannya. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang membuat kita jatuh atau jauh dari Tuhan. Yesus juga adalah akses keluar masuk satu-satunya yang akan membawa kita pada kehidupan. Dia yang menjamin kehidupan kita dalam dunia ini dan juga menjamin kehidupan yang kekal. Bersama Tuhan, kelangsungan hidup kita terjamin hanya karena pengembalaan Tuhan saja. Gambaran yang diungkapkan Yesus tentang dirinya sebagai pintu adalah untuk menjelaskan identitas kita sebagai domba yang digembalakan Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita menjadi pintu yang membuka bagi kita akses batas dan juga akses koneksi.
Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita menjadi pembatas identitas kita untuk membedakan kita dari dunia luar, tetapi Yesus juga menjadi koneksi atau penghubung kita dengan dunia ini. Maka dapatlah kita memahami bahwa sama seperti domba, ada waktunya berdiam dalam kandang dan ada waktunya domba itu akan dibawa ke padang yang luas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua sebagai domba-domba untuk senantiasa mengikuti Yesus, Sang Gembala yang baik, yang tentunya dengan pasti akan selalu menuntun, menjaga, membimbing kita para dombanya untuk menuju ke padang rumput yang hijau dan ke sumber air yang segar. Tentu Tuhan sebagai Gembala yang baik pasti tidak akan membiarkan kita domba-dombanya tersesat. Maka marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Gembala yang baik agar kita senantiasa ada dalam bimbingan dan tuntunan Sang Gembala kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Dan mampukanlah kami untuk senantiasa mengimani Engkau yang bangkit dari alam maut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para pewarta sabda Allah. Semoga mereka senantiasa setia, semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo-santo pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami di Doa Kekuatan Channel hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.